Selamat pagi teman-teman. Sekarang pagi ini bersama dengan Kak Abdiel, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, sekaligus menjadi kekuatan buat kita supaya kita semakin yakin dan pas mengerjakan ulangan tengah semester kita bisa. Ya. Nah, kita akan nyanyi terlebih dahulu tentang Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang selalu menyertai setiap kita. Yuk, sama-sama kita akan nyanyikan sebuah pujian berjudul Allahku Besar. Sekarang setelah kita bernyanyi bersama Allahku besar, yuk sekarang kita akan mulai renungan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk tirukan Kak Abdiel, ambil sikap doa, lipat tanganmu, tutup matamu, tirukan Kak Abdiel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, hari yang baru. Kami percaya Engkau Tuhan sudah memberikan semangat yang baru, kesempatan yang baru, dan secara khusus hari ini kami akan mengerjakan ujian tengah semester. Kami percaya Tuhan sudah menyertai. Kami serahkan saat kami mendengarkan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, pernah enggak teman-teman ditinggal orang tua sendirian? Rasanya enggak enak ya. Sudah begitu ditinggal orang tua sendirian, kita bertengkar dengan saudara kita, dengan kakak kita atau dengan adik kita. Nah, ternyata di Alkitab ada sebuah cerita loh tentang bagaimana seseorang yang harus sendirian, jauh dari orang tuanya, dan
dia sedang bertengkar dengan saudaranya. Ayo kira-kira bisa tebak enggak cerita ini apa? Nah, satu kali anak ini dia harus pergi jauh karena orang tuanya memberikan sebuah tugas penting. Nah, sebagai anak yang jarang berpisah dari orang tua, dia merasa sendirian. Dia merasa mungkin takut juga ya. Dan bersamaan dengan itu, dia sedang bertengkar dengan kakaknya. Ya, bisa jadi memang dia juga salah sih. Tetapi yang pasti dia merasa sendirian, kemudian merasa takut. Nah, kemudian dalam perjalanannya dia kecapean. Nah, waktu dia kecapean, dia tidur. Enak-enak tidur. Ternyata dia dapat mimpi. Dapat apa teman-teman? Iya, dapat mimpi. Dan ternyata mimpinya itu adalah cara Tuhan menghibur anak ini. Loh, kenapa? Loh, mimpinya seru ternyata. Dalam mimpi itu dia melihat ada tangga dari surga turun sampai ke tempat dia tidur. Dan di sana ada malaikat naik turun. Nah, ayo, sudah pada tahu enggak ceritanya? Ya, benar. Ceritanya tentang Yakub. Yakub mengalami mimpi di Betel. Nah, sekarang yuk kita buka sama-sama dari Kejadian pasal 28 ayat yang keberapa ya? 16 dan 17 deh. Ya, Kak Abdiel akan bacakan. Teman-teman coba buka Alkitabnya, Kak Abdiel akan bacakan ayatnya. Ya, judul perikopnya Mimpi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Nah, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Nah, ternyata Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Tuhan menjagai Yakub. Tahu dari mana Kak Abdiel? Loh, nah itu tadi. Waktu Yakub harus jauh dari rumahnya, Yakub sedang pergi ke daerah Haran. Nah, di sanalah Daud beristirahat dan kemudian ketika dia tidur, dia menikmati kekuatan karena Tuhan datang melalui mimpinya. Nah, karena itu Kak Abdiel beri judul renungan kita hari ini, judulnya adalah Tuhan menyertai kita. Nah, sekarang coba teman-teman pernah lihat burung enggak? Satu kali Tuhan Yesus pernah beri sebuah cerita yang bagus supaya murid-muridnya yang mendengarkan juga yakin bahwa Tuhan itu menyertai. Nah, ceritanya gimana? Tuhan cerita, kalau burung pipit saja, burung itu kan kecil ya, Tuhan ngomong, kalau burung aja Tuhan jagai. Kalau burung aja, matinya burung itu Tuhan tahu. Apalagi manusia yang lebih hebat dari burung. Ya memang sih manusia tidak bisa terbang, tapi manusia kan lebih hebat dari burung. Ya toh? Tuhan ngomong, rambut di kepalamu jatuh aja Tuhan tahu. Nah, itu Tuhan Yesus kepingin cerita sama kita bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sama seperti ketika Yakub kesepian. Tuhan menyertai. Yuk, kita lihat ya ayatnya yang Tuhan Yesus berikan dalam ilustrasi tadi. Kita buka sama-sama Matius
pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 31. Kak Abdiel akan bacakan ya buat kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita dapatkan dari kisah tentang mimpinya Yakub di Betel? Yang pertama, tadi waktu Kak Abdiel baca di Kejadian pasal 28 ayat 16, dikatakan apa? Yakub bangun dari tidur terus, wih, ternyata ada Tuhan dan aku tidak tahu. Nah, teman-teman, mungkin waktu kita takut, Kak Abdiel yakin, jelas kita lupa, jelas kita mungkin juga tidak tahu kalau Tuhan ternyata selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Loh, Kak Abdiel kok tahu? Loh, ya tahulah. Buktinya kisah tadi Yakub itu satu, ya toh. Yakub begitu takut tidur, dapat mimpi, dan di mimpinya Tuhan ngomong, jangan takut, aku menyertai kamu. Yang kedua apa? Burung pipit tadi Tuhan ngomong. Nah, kalau burung pipit aja Tuhan jaga, apalagi kita manusia. Yang ketiga, ayo, sekarang teman-teman masih bisa mengerjakan ujian kan? Walaupun deg-degan. Nah, itu juga berarti Tuhan masih menyertai. Loh, kok bisa Kak Abdiel? Loh, iya, kalau enggak, teman-teman sudah malas sekolah. Buktinya sekarang masih semangat walaupun takut. Nah, sekarang enggak boleh takut. Sekarang harus yakin bahwa Tuhan pasti menyertai. Apa, teman-teman? Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kalau kita mendengar firman pada pagi hari ini bahwa Tuhan pasti menyertai, yuk kita semua harus belajar percaya. Maksudnya apa? Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus melatih iman percaya kita. Percaya bahwa Tuhan selalu melihat kita, Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari, seperti matahari yang pasti bersinar. Ya, sekarang kita akan nyanyikan sama-sama pujian berikut ini, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
Sekarang kita sudah menyanyikan pujian tadi bahwa janji Tuhan itu seperti fajar. Catat baik-baik, Tuhan pasti menyertai kita, karena Tuhan pencipta kita, dan Tuhan itu pencipta yang menyayangi setiap kita ciptaannya. Ya, sama-sama kita berdoa ya. Abdil akan berdoa buat kita semua. Ambil sikap doa. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang menyertai. Kami mungkin takut, kami mungkin gentar, tapi kami percaya tidak mungkin Tuhan meninggalkan kami. Sama seperti Yakub yang diberi mimpi oleh Tuhan, sama seperti burung pipit yang selalu dijaga oleh Tuhan, begitulah kami, anak-anak Tuhan, pasti disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, mengerjakan ujian kami. Kiranya kami semakin yakin bahwa Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu dan sukses.